Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kecilnya adalah Munawwaroh. Munawwaroh kecil dididik dalam bidang keilmuan pesantren oleh ayahnya di pesantren Den Anyar. Ia dinikahkan dengan Gus Abdurrahim, anak dari Kiai Khalil Singosari. Tetapi sang suami kemudian wafat pada tahun awal pernikahan mereka. Selanjutnya ia menikah dengan Kiai Wahid Hashim pada tahun 1936 Masehi, tepat hari Jumat 10 Syawal 1356 Hijriah. Setelah menikah, pada awalnya mereka tinggal di Den Anyar, tetapi kemudian pindah ke pesantren Tebu Ireng sampai sekitar tahun 1942. Nyai Munawwaroh atau bisa dikenal dengan Nyai Solehah bagi Gus Dur merupakan sosok yang lengkap. Selain ibu juga bertugas sebagai ayah, dikarenakan ayahnya Gus Dur wafat saat itu masih kecil. Karakter Gus Dur banyak dipengaruhi oleh Nyai Solehah Wahid Hashim. Sifat yang turun ke Gus Dur terpancar dalam keteguhan memegang prinsip dan kepedulian kepada mereka yang terpinggirkan. Kemudian hari, tak mengherankan Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme Indonesia. Sejarah mencatat keahlian dalam diplomasi yang dimiliki oleh kader muslimat NU seperti Nyai Solehah membuat ia bisa duduk di parlemen. Ini juga menjadi pertimbangan pemerintah saat itu, sehingga melibatkan muslimat NU dalam Kongres Islam Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung 1964. Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama yang masuk dalam jajaran kepanitiaan acara ini adalah Nyai Solehah atau Nyai Munawwaroh Wahid Hashim, yang saat itu menjadi wakil bendahara, yang pada saat itu merangkap sebagai juru bicara mewakili Indonesia. Beberapa organisasi sosial yang digeluti Nyai Solehah antara lain Yayasan Dana Bantuan YDB, Yayasan Bunga Kamboja. Beliau juga aktif di organisasi Panti Jompo dan pengajian untuk para ibu yang dinamakan Al-Islah di Mataraman. Di dalamnya ia sangat aktif dan cukup berperan. Sosok Nyai Solehah tergambar jelas dalam buku Ibuku Inspirasiku yang ditulis oleh dua putranya, Gus Dur dan pengasuh Tebu Ireng saat ini Yai Haji Salahuddin Wahid. Nyai Solehah Wahid di mata kedua putranya adalah pribadi yang terbuka dan mudah bergaul dengan siapa saja. Ia sangat rajin melakukan silaturahim dengan banyak pihak. Pada tanggal 5 Oktober 1965 silam, Muslimat bersama PBNU menandatangani sikap mengutuk pengkhianatan PKI. Muslimat NU saat itu diwakili Nyai Solehah Wahid Hashim. Pada hari yang sama, Muslimat NU juga turut menandatangani pernyataan sikap Front Pancasila agar pemerintah menindak tegas dan membubarkan PKI. Setahun sebelum meletusnya G30S PKI, pada tahun 1964 Muslimat NU gencar melakukan sukarelawati bertempat di Pusat Pendidikan Hansip Pusat. Kegiatan ini dipimpin oleh Nyai Syaifuddin Zuhri dengan pengasuh asrama Khadijah Imron Rosyadi. Kegiatan ini mendapat restu dari PBNU melalui surat tugas 5 Oktober nomor 2207-B-X-64. Materi pendidikannya antara lain berbasis teknik menggunakan senjata, latihan menembak, bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, cara menanggulangi kebakaran, PPPK, dan perawatan keluarga. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah. 2 hari setelah meletusnya G30S PKI, Muslimat NU membuat pernyataan sikap menolak permintaan Dewan Revolusi memasukkan nama Mahmudah Mawardi sebagai anggota. Pada 2 Oktober 1965, Nyai Solehah Wahid Hashim kembali mewakili Muslimat NU dalam menghadiri rapat MPRS. Tak berhenti di sana,
Muslimat NU dengan dikomandoi Nyai Solehah juga meminta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk membubarkan Taman Kanak-kanak Melati yang dikelola oleh Gerwani, Gerakan Perempuan Indonesia, yang merupakan sayap perempuan PKI. Isu pembubaran ini dibawa Muslimat pada rapat Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Akhirnya TK Melati diambil alih dari Gerwani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perjuangan melawan PKI terus dilakukan Muslimat NU. Pada tanggal 8 November 1965 di bawah pimpinan Asmah Syahruni Muslimat NU dan Nyai Aruji Kartawinata PSII mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran PKI. Perjuangan Muslimat juga dilakukan dalam organisasi Kesatuan Aksi Perempuan Indonesia yang bisa disebut KAWI. KAWI bubar setelah tuntutan Tritura yang merupakan bubarkan PKI, bubarkan kabinet dan turunkan harga barang itu terwujud. Setelah PKI bubar, Nyai Solehah kembali melanjutkan perjuangannya lewat pendidikan, sosial, dan keagamaan seraya membesarkan putra-putrinya. Gerakan secara kultural ini berlanjut hingga wafat. Nyai Solehah tidak menikah lagi setelah cerai wafat dengan Kiai Wahid Hashim, meskipun saat itu usianya masih 30 tahun saat menjanda. Inilah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.